Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan kegiatan kita sehari-hari. Kemudian salawat bertakaikan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Adapun kata takjim kami kepada guru pembina kami yaitu Pak Sadikin FM pakai laptop ya. Maaf. dan kepada teman-teman sekalian semua. Adapun saya Khairusmini ingin mempresentasikan judul makalah kami yang berjudul Ayat-ayat tentang hierarki nilai atau hierarki. Baiklah, kita lanjut kepada surah yang pertama yaitu surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qudiyatus sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi ini. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu bersyukur. Nah, pada surah Al-Jumu'ah ini menerangkan kita ketika kita melakukan segala sesuatu hal, maka yang paling utama itu adalah pertama sholat, karena sholat itu adalah hal yang paling penting dalam hidup kita. Kemudian setelah kita melakukan sholat, maka kita sebagai umat manusia diwajibkan untuk kita bertebaran di sini dalam artian kata berusaha untuk mencari nikmat Allah seperti mencari rezeki, kemudian mencari karunia-Nya Allah agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian kita lanjut kepada pokok pikiran daripada nilai hierarki nilai, prinsip dasar ekonomi yang pertama yaitu prinsip kehidupan, kemudian prinsip keseimbangan dalam ekonomi, kemudian prinsip keadilan dalam perekonomian Islam, dan selanjutnya pelanggaran riba dalam ekonomi Islam serta kerjasama. Kemudian kita akan berlanjut kepada prinsip kehidupan. Adapun prinsip yang pertama yaitu prinsip dasar kehidupan. Prinsip dasar kehidupan adalah tauhid. Tauhid merupakan pondisi ajaran Islam. Dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa tiada satu pun yang layak disembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya selain daripada Allah. Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu sebagai ujian bagi mereka. Nah, itulah prinsip tauhid yang paling pertama dalam kehidupan manusia. Baiklah, kita lanjut kepada prinsip yang kedua yaitu prinsip keseimbangan dalam ekonomi. Adapun secara Islam telah menyatakan bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan yang ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi ini. Hal ini mengandung arti bahwa manusia memiliki wewenang untuk mengupayakan kebermanfaatan bumi dan segala isinya. Manusia diperbolehkan untuk mengambil dan mengelola semua isi bumi. Namun, tetap harus berpedoman pada nilai-nilai keseimbangan. Nilai-nilai keseimbangan yang dimaksud merujuk kepada konsep al-falah, yaitu kejayaan di dunia dan akhirat. Tidak ada pemisahan antara kehidupan di dunia dengan di akhirat. Setiap aktivitas manusia di dunia ini secara mutlak diyakini akan berdampak pada kehidupannya di akhirat kelak, sehingga timbul upaya untuk berjalan sesuai koridor yang telah diatur dalam ajaran agama. Hal ini tentu saja jauh berbeda dengan sistem kapitalis atau sosialisis yang bertujuan untuk kehidupan dunia saja. Nah, adapun prinsip yang ketiga yaitu prinsip keadilan dalam perekonomian. Adapun Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dalam Islam, mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak boleh untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan berkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan-golongan yang satu akan menzolimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya, karena kerakusannya. Nah, itu adalah prinsip dalam perekonomian yang keempat, yaitu keadilan. Yang selanjutnya adapun prinsip dalam perekonomian yaitu pelarangan riba dalam ekonomi.
Konsep riba yang dilarang oleh Allah memiliki keterkaitan dengan harta yang dikelola oleh manusia. Turunnya ayat yang melarang riba terjadi pada saat kota Mekah menjadi pusat perdagangan antar bangsa yang menghubungkan negeri Syam di utara dan Yaman di selatan. Letak strategis kota Mekah mendorong suku Quraisy untuk sebagai penduduk mayoritas kota Mekah memiliki profesi sebagai pedagang dan melibatkan diri pada kesibukan perniagaan. Ayat-ayat tentang riba ini diturunkan disebabkan riba yang mendarah daging di kalangan pedagang kota Mekah, dan riba sangat sulit disingkirkan, sehingga kemudian diturunkan ayat tentang muamalah seperti hutang piutang, gadai, dan lain sebagainya. Barulah setelah ayat ini turun, umat Islam dibersihkan daripada perbuatan riba. Adapun yang terakhir adalah bentuk dari prinsip dalam berekonomi adalah kerjasama. Adapun kerjasama atau sama dengan syirkah dalam ekonomi Islam bisa dibilang dengan sebadan konsep joint venture dalam ekonomi konvensional. Sistem kerjasama ini berjalan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki demi tercapainya suatu tujuan bersama. Sumber daya yang digabungkan bisa dalam berbagai macam bentuk yang disepakati, mulai dari modal, uang, keahlian, bahan baku, jaringan kerja, dan lain sebagainya. Bentuk kerjasama syirkah umumnya dilakukan oleh dua orang atau dua belah pihak, dan juga bisa lebih daripada itu. Nah, kerjasama ini adalah salah satu faktor yang paling sangat mendukung untuk terjadinya sebuah prinsip dalam perekonomian Islam. Karena dengan bentuknya kerjasama, kita akan selain dari yang saya jelaskan tadi, juga dapat menyambung silaturahmi yang sangat kuat. Mungkin hanya ini yang dapat kami jelaskan tentang hierarki nilai-nilai dalam perekonomian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri dengan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.